Di samping tubuh itu, di antara peralatan para penyelam, Turek melihat sebuah kamera tergeletak di atas tebing batu, 91 meter di bawah permukaan air. Blue Hole di Dahab, Mesir adalah sebuah lubang runtuhan yang kedalamannya lebih dari 100 meter. Terkenal dengan lengkungan yang menghubungkannya ke Laut Merah pada kedalaman 56 meter, ada sebuah terowongan sepanjang 26 meter yang menghubungkan Blue Hole ke Laut Merah yang disebut Arch. Para penyelam menggambarkan pengalaman yang menakjubkan ini seperti berdiri di dalam katedral bawah air. Tapi tempat ini juga memiliki julukan lain yang hampir seperti dalam kitab suci yang didapatkan selama bertahun-tahun, yaitu pemakaman penyelam. Jumlah nyawa yang hilang di Blue Hole bukanlah rahasia lagi. Ada plakat dan tanda yang dipasang untuk memperingati hampir 200 penyelam yang tidak berhasil muncul kembali dengan selamat. Bahkan penyelam yang sangat berpengalaman dan terlatih pun tetap kehilangan nyawa mereka di kuburan itu. Karena kedalamannya yang luar biasa, akses yang mudah, dan lingkungan yang terkendali tanpa arus laut, tempat ini menjadi lokasi yang sangat baik untuk percobaan rekor selam bebas. Tetapi ketika ada batas yang ingin dilampaui, bahaya pun mengikuti. Pada tahun 2017, seorang penyelam pengaman kehilangan nyawanya ketika pemegang rekor dunia selam bebas, Alessia Zakini, mencoba berenang melewati lengkungan itu dalam satu tarikan napas. Dia kehilangan arah di tengah perjalanan. Dan Stephen Keenan, pria berusia 39 tahun dari Dublin dan salah satu penyelam paling berprestasi di industri ini, berenang untuk membantunya dan membawanya ke tempat yang aman. Namun dia kehilangan kesadaran saat penyelamatan dan tenggelam. Penyelam dari semua tingkat pengalaman dan kualifikasi tertarik ke Blue Hole. Formasi alam yang indah yang menghubungkan lautan terbuka dengan lingkungan tertutup membuatnya terasa aman dan mendebarkan. Tapi garis tipis inilah yang menempatkannya tepat di tepi dan kita tertarik ke tepi itu. Para ahli terbagi pendapat tentang apakah lokasi ini memang pantas mendapatkan reputasi mengerikannya. Jumlah korban memang tinggi, tapi selama kamu tetap berada dalam batas pelatihan dan pengalamanmu sendiri, kamu akan baik-baik saja. Lengkungan itu dengan kedalaman 56 meter benar-benar di luar batas bagi kebanyakan orang dan berada di ambang batas bagi penyelam bebas profesional. Kedalaman itu juga sedikit di luar batas bagi sebagian besar penyelam scuba rekreasi. Dan hanya sekelompok kecil orang yang memiliki pelatihan, pengalaman, dan peralatan untuk menyelam hingga dasar lubang runtuhan sedalam 100 meter. Bagi sebagian besar snorkeler, penyelam bebas, dan penyelam scuba, ada fitur-fitur menarik yang bisa dijelajahi sesuai batas pengalaman dan kenyamanan mereka. Plana di permukaan, tempat laut mengalir ke dalam lubang runtuhan, memiliki kedalaman 6 meter, sehingga sangat cocok untuk snorkeling, cukup dalam untuk menyelam dan menjelajah. Ada bagian yang disebut L-Bell atau The Bells, yang turun hingga kedalaman 26 meter, lalu melewati lengkungan pendek menuju lautan. Sekali lagi, masih dalam batas bagi penyelam rekreasi dan penyelam bebas untuk turun melalui tali pandu di dalam Blue Hole untuk menguji batas kedalaman pribadi mereka. Namun, tempat yang dianggap Mekah bagi sebagian besar penyelam adalah lengkungan di kedalaman 56 meter yang berada di luar batas bagi sebagian besar penyelam. Sekarang saya terus membicarakan tentang batas-batas ini, dan angka-angka ini bukanlah angka yang dibuat secara sembarangan. Ada 3 batasan untuk memahami cerita ini. Waktu, kedalaman, dan gas. Kebanyakan penyelam scuba rekreasi menghirup udara yang sederhananya terdiri dari 20% oksigen dan 80% nitrogen di permukaan. Campuran itu sangat cocok untuk kita hirup. Kita membutuhkan oksigen tapi tidak terlalu banyak dan tubuh kita memiliki gas nitrogen di dalam jaringan. Tapi jika kita turun ke kedalaman 10 meter dan menghirup udara terkompresi, itu seperti kita menghirup 2 kali lebih banyak oksigen dan nitrogen. Tubuh kita menyerap nitrogen dan kita masih bisa mentoleransi sedikit lebih banyak oksigen sampai batas tertentu. Pada kedalaman 50 meter, bernapas dengan udara setara dengan menghirup oksigen 100%. Kita bisa mentoleransinya untuk jangka waktu tertentu, tapi tidak jika kita menyelam lebih dalam lagi. Faktanya, batas mutlak untuk bernapas dengan udara, jika dilihat dari kadar oksigen, ada di antara 60 hingga 70 meter. Dan kamu mulai mengalami kejang-kejang lalu kamu mati. Tapi ada batasan lain yang berkaitan dengan nitrogen. Tubuhmu perlahan menyerap nitrogen saat kamu turun. Tapi saat naik, tubuh harus mengeluarkan nitrogen itu. Jadi ada batasan kedalaman dan waktu. Semakin lama kamu berada di bawah air atau semakin dalam kamu menyelam, semakin banyak nitrogen yang diserap tubuhmu.
dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkannya. Batas kedalaman untuk penyelam rekreasi yang bernapas dengan udara adalah 40 meter, supaya kamu tidak mendekati batas kedalaman untuk toksisitas oksigen. Dan pada kedalaman 40 meter, kamu hanya punya 9 menit sebelum harus naik ke permukaan. Jika kamu berada lebih lama dari itu, kamu harus mulai melakukan pemberhentian dekompresi untuk memberi waktu nitrogen keluar dari tubuh. Tapi, kamu juga mulai mendapatkan nitrogen. Narkosis pada kedalaman sekitar 30 meter itu adalah efek narkotik yang disebabkan oleh nitrogen pada tubuhmu. Semakin dalam kamu menyelam, kamu akan merasa semakin linglung. Beberapa orang bisa menoleransinya lebih baik daripada yang lain. Pada titik tertentu, semua orang akan merasakan efek itu di kedalaman tertentu. Dan narkosis nitrogen akan hilang saat naik ke permukaan secepat saat mulai terasa saat turun. Semua itu dengan asumsi kamu punya cukup tabung udara untuk bisa melakukan penyelaman. Karena kamu menghirup lebih banyak udara terkompresi di kedalaman daripada di permukaan, hanya saja udaranya dipadatkan ke dalam ruang yang lebih sempit. Lengkungan di Blue Hole pada kedalaman 56 meter sebenarnya sudah melewati batas aman itu, tapi secara teknis masih mungkin dilakukan. Itu tidak sedalam 60-70 meter yang bisa memicu toksisitas oksigen. Jika kamu percaya bisa mentoleransi narkosis nitrogen, maka mungkin kamu merasa nyaman dengan kedalamannya. Kebanyakan komputer selam memiliki model penyelaman dekompresi. Jadi jika kamu melewati batasmu, itu akan memberitahumu di mana harus melakukan pemberhentian dekompresi. Dan jika kamu adalah penyelam berpengalaman yang tenang dan terkendali, kamu mungkin tidak bernapas secepat penyelam yang belum berpengalaman. Jadi mungkin satu tabung udara akan cukup lama untuk melakukan penyelaman jika semuanya berjalan sesuai rencana. Pada bulan April 2002, seorang instruktur selam Rusia Israel bernama Yuri Lipsky berusia 22 tahun mengunjungi Blue Hole sebagai instruktur selam yang berpengalaman dan bertanggung jawab. Dia berbicara dengan beberapa penyelam lokal untuk membagikan rencananya dan mendapatkan informasi setempat tentang lingkungan itu. Salah satu dari penyelam ini adalah Tariq Omar, seorang penyelam teknis berpengalaman yang telah menyelam di Blue Hole sejak tahun 1992 dan setelah 8 tahun menyelam di lokasi tersebut sangat mengenal tempat itu. Tarek memberitahu Yuri bahwa dia membutuhkan 2 minggu pelatihan menyelam teknis sebelum menyelam di lengkungan tersebut. Penyelam rekreasi selalu bisa naik langsung ke permukaan tanpa harus berhenti untuk dekompresi. Tapi di dalam gua atau lengkungan, kamu tidak bisa begitu saja naik ke permukaan. Dan pada kedalaman 56 meter, satu tabung udara saja tidaklah ideal. Penyelam teknis dilatih untuk merencanakan berbagai kedalaman yang mereka capai selama penyelaman mereka. Mereka sudah terbiasa menggunakan peralatan tambahan dan tabung yang mereka butuhkan untuk melakukan penyelaman dengan aman. Mereka dilatih untuk mengurangi persentase oksigen pada bagian yang lebih dalam dan mengganti nitrogen dengan helium untuk mengurangi efek nitrogen. Ilmu tentang narkosis mengubah rentang batasnya. Sebagai instruktur selam teknis, Tarek memahami batas-batas ini. Dia juga tahu apa artinya mengabaikan batas-batas tersebut. Nama panggilannya adalah The Bone Collector. Sebagai salah satu dari sedikit penyelam yang cukup terlatih dan berpengalaman untuk mencapai dasar lubang sedalam 100 meter, dia pernah menjalankan tugas suram mengambil jenazah para penyelam yang tidak memahami batas-batas tersebut atau sekedar merasa lebih tahu. Yuri menyadari bahwa dia tidak punya cukup waktu dalam perjalanan ini untuk menyelesaikan 2 minggu pelatihan bersama salah satu penyelam teknis lokal. Pada tanggal 28 April, Yuri menuju ke lokasi penyelaman, menyiapkan peralatan selamnya dan kamera yang dipasang di kepala untuk merekam penyelamannya. Dia dijadwalkan terbang pulang keesokan harinya dan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelam di Blue Hole. Kita tidak tahu secara pasti apa niatnya. Beberapa penyelam lokal dan yang lebih berpengalaman mengatakan bahwa dia berbicara kepada mereka tentang menyelam hingga kedalaman 56 meter untuk melihat lengkungan itu. Menyelam melewati lengkungan itu hanya dengan satu tabung 12 liter berisi udara pernah dilakukan sebelumnya. Tapi itu benar-benar berada di batas mutlak dari apa yang secara teknis mungkin dilakukan dan hampir tidak ada ruang untuk kesalahan. Para dive master lokal memberitahunya bahwa mereka tidak akan membawanya ke lengkungan itu tanpa pelapihan dan peralatan yang tepat. Penyelam lain mengatakan dia berencana melakukan bounce dive untuk turun sedalam mungkin demi mencetak rekor pribadi baru lalu naik ke permukaan lagi. Yuri mengenakan sabuk pemberat seberat 12 kg dan BCD-nya atau alat pengendali daya apung, yaitu jaket tiup yang memungkinkannya mengendalikan daya apung dan mengapung di kedalaman selamnya. Yuri adalah seorang instruktur muda.
Kemungkinan besar dia tidak punya cukup uang untuk membeli peralatan baru dan mungkin saja BCD miliknya adalah barang bekas. Dengan sejumlah penyelaman, saya tidak tahu seperti apa kondisinya tanpa BCD. Berat dari sabuk pemberatnya akan membuatnya berdaya apung negatif dan tenggelam ke dasar lubang 100 meter di bawah permukaan air. 12 kg timah pada sabuk pemberatnya mungkin agak berlebihan. Tapi sebagai instruktur selam, saya membayangkan dia tahu cara menentukan jumlah yang tepat. Sekarang ada video dari kamera kepala Yuri. Jika Anda merasa nyaman menontonnya, saya akan meninggalkan tautannya di deskripsi. Itu tidak menyenangkan dan saya tidak menyarankan Anda untuk menontonnya. Tapi saya akan mengambil beberapa cuplikan dan mencoba menjelaskan apa yang menurut saya bisa saja terjadi. Tapi itu adalah video lama dan banyak yang buram, jadi tidak mudah untuk diinterpretasikan. Dan kita tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh Yuri. Kita tahu bahwa dia ingin melihat lengkungan itu, tapi kita tidak tahu apakah dia memutuskan untuk mengabaikan dive master lokal dan melakukan bounce dive. Atau, jika dia punya rencana lain, sebagai seorang instruktur selam, seharusnya dia tahu untuk tidak menyelam sendirian. Jadi menurut saya, dia tidak membuat keputusan yang terbaik. Video dimulai pada pukul 17.02 dan 3 menit pertama memperlihatkan Yuri memeriksa perlengkapan kameranya dan berangkat ke atas air sampai dia berada di bagian terdalam. Napasnya teratur dan tenang, seperti yang Anda harapkan dari seorang penyelam berpengalaman. Sekitar pukul 17.05, dia mulai turun dengan kecepatan yang cukup terkontrol. Pada pukul 17.05.56, Anda bisa mendengar dia menarik napas dengan tenang dan teratur. Pada pukul 17.06, ada suara hening yang hampir bisa Anda artikan sebagai jeritan. Tapi saya percaya ini adalah Yuri yang mulai menyamakan tekanan di telinganya. Saya kadang-kadang juga mengalami suara yang sama saat saya menyamakan tekanan. Pernapasannya masih tenang dan teratur. Pada pukul 17.06.09, Anda mendengar dia menyamakan tekanan lagi. Ada beberapa suara lain yang tidak saya mengerti dan saya rasa itu tidak penting. Yuri sepertinya tidak bereaksi terhadap suara-suara itu. Saat dia melanjutkan penurunannya pada pukul 17.06.25, Anda bisa mendengar dia menggunakan power inflator untuk menambah udara ke BCD-nya agar memperlambat penurunan dan mengkontrol daya apungnya. Napasnya tenang. Pada pukul 17.07.38, Yuri menambah udara ke BCD-nya. Menurut saya, selain fakta bahwa dia melakukan penyelaman ini sendirian, yang sebenarnya bukan ide bagus, dia bernapas dengan normal, menyamakan tekanan, dan mengontrol daya apungnya yang menunjukkan bahwa dia masih mengendalikan dirinya. Salah satu teori tentang kecelakaan ini adalah bahwa Yuri memutuskan untuk bunuh diri, yang menurut saya tidak benar. Dia berbicara kepada penyelam lain untuk mencari seseorang yang mau pergi bersamanya, tetapi mereka tidak mau. Dia memutuskan untuk pergi sendiri dan dia berusaha mengendalikan penyelamannya. Napasnya teratur dan stabil, tidak kacau atau berat. Namun dalam 30 detik berikutnya, cahaya terlihat berubah saat Yuri turun lebih dalam. Dan pada pukul 17.08.08 komputernya berbunyi, yang kemungkinan adalah alarm kedalaman saat dia melewati 30 atau 40 meter. Atau dia telah melewati batas tanpa dekompresi di komputernya, yang berarti dia harus melakukan pemberhentian dekompresi saat naik ke permukaan. Dan dia sudah melewati batas aman penyelaman rekreasional karena jarak pandang menurun drastis. Satu-satunya indikasi kecepatan penurunannya adalah dari partikel dan gelembung yang bergerak melewati lensa kamera. Kecepatan penurunannya memang tampak semakin meningkat. Jika itu adalah alarm kedalaman di 40 meter, butuh 3 menit untuk sampai ke sana. 13 detik kemudian, pada pukul 17.08.21, Yuri tampaknya menabrak sisi dinding yang menyempit, dan saya kira dia sudah mendekati dasar. Dia belum menambah udara ke BCD-nya selama hampir 1 menit, yang berarti penurunannya sudah tidak terkendali lagi. Ada kemungkinan BCD-nya tidak bisa mengembang, dan dia menyadarinya. Jadi dia tidak mencoba mengembangkannya karena memang tidak berfungsi, tapi napasnya masih tenang dan terkendali. Jadi saya membayangkan dia merasa masih mengendalikan situasi saat ini. Saya harus berasumsi dia berada di bawah 30 atau 40 meter. Dan ini adalah kedalaman di mana seorang penyelam mulai mengalami narkosis nitrogen. Semakin dalam dia menyelam, semakin linglung dia rasakan. Dan semakin kecil kemungkinannya untuk mengendalikan penyelaman itu. Dalam waktu kurang dari 60 detik, Yuri telah berpindah dari ilusi kendali ke zona bahaya.
Pada pukul 17.08.30, kita melihat komputernya untuk pertama kali, dan itu menunjukkan kedalamannya di 817 meter. Kurang dari 12 detik kemudian, kita melihat komputernya hampir 10 meter lebih dalam, di 898 meter. Dan beberapa detik setelah itu, di 916 meter di bawah permukaan air. Pada kedalaman ini, dia sudah melewati batas di mana orang mulai mengalami kejang akibat toksisitas oksigen. Dan dia benar-benar mengalami narkosis nitrogen yang parah. Selama beberapa menit berikutnya, saat Yuri merangkak di dasar blue hole, Anda bisa merasakan bahwa dia sedang berusaha keras untuk keluar dari situasi tersebut. Tapi napasnya masih cukup teratur. Pada pukul 1.709.01, dia kembali menggunakan plat tenaga pada BCD-nya. Tapi sepertinya tidak ada daya dorong. Dia jelas tidak mulai naik ke atas. Mungkin dia belum memasukkan cukup udara atau ada masalah dengan BCD-nya. Pada titik ini, dia tidak memiliki cukup udara untuk kembali ke permukaan. Tapi itu tidak masalah, karena otaknya memang tidak berfungsi dengan baik. Antara narkosis nitrogen dan toksisitas oksigen, dia tidak terpikir untuk melepas sabuk pemberatnya. Dia hanya merangkak di dasar, menendang lumpur dalam upaya putus asa untuk pergi ke suatu tempat kemana saja. Tapi neraka, aku yakin dia tahu dia sedang dalam masalah. Pada pukul 1.709.19, napasnya masih teratur dan tenang. Dan dia terus bernapas cukup normal hingga pukul 1.71.103. Saat dia melepas kamera dari kepalanya dan tidak ada lagi gerakan kamera. Beberapa penyelam yang berbicara dengan Yuri sebelumnya pada hari itu menyadari bahwa dia belum kembali. Setelah bertanya ke sana kemari, mereka khawatir dia mencoba melewati arch itu dan sesuatu telah terjadi. Jadi mereka membunyikan alarm. Turek Omar diberi tugas berat untuk mencari Yuri. Turek tahu itu. Inilah yang terjadi pada penyelam yang tidak memiliki pelatihan dan peralatan yang tepat, dan inilah alasan mengapa dia mengatakan kepada Yuri bahwa dia harus berlatih selama 2 minggu. Tarek telah mengambil jenazah banyak penyelam di Blue Hole. Turun itu mudah. Tantangannya adalah kembali dengan selamat. Perencanaan dan peralatan yang dia gunakan jauh lebih rumit daripada milik Yuri. Turek menggunakan satu campuran gas untuk sebagian penurunan. Kemudian dia beralih ke campuran gas dengan persentase oksigen yang lebih rendah untuk menghilangkan efek toksisitas oksigen. Dan dia mengganti sebagian nitrogen dengan helium untuk mengurangi efek narkosis nitrogen. Ini disebut trimix. Dan persentase oksigen, nitrogen, serta helium dikontrol dengan sangat hati-hati. Untuk setiap kedalaman yang dicapai Turek, dia memiliki beberapa tabung, masing-masing dengan campuran berbeda untuk diganti-ganti. Saat dia turun, dan kemudian lagi, saat dia naik dengan membawa tubuh Yuri dalam penyelaman yang memakan waktu beberapa menit untuk turun, Turek menemukan tubuh Yuri dan kameranya. Lalu dia menghabiskan 3 jam untuk kembali ke permukaan, menjalani henti dekompresi yang lama. Ketika Tarek sampai di permukaan, dia bisa melihat bahwa BCD Yuri telah robek. Kantung piup yang mengontrol daya apungnya tidak bisa menahan udara selama beberapa hari berikutnya. Turek menyerahkan peralatan itu kepada ibu Yuri. Dia meminta Turek untuk membantunya membongkar perlengkapan itu dan memeriksa kameranya bersama-sama. Mereka menonton video yang direkam Yuri. Video ini telah dianalisis oleh banyak ahli. Ada banyak penjelasan dan pertanyaan yang tidak akan pernah bisa kita jawab. 2 hal yang paling menonjol bagi saya adalah, apakah dia memang berniat menyelam ke arch itu, atau sebenarnya dia berencana melakukan penyelaman yang lebih dangkal? Dan apakah BCD-nya robek sehingga menyebabkan dia turun, atau apakah BCD-nya tersangkut saat dia merangkak di sekitar sana? Menurut saya, di saat-saat terakhirnya, dia tampak tenang selama penyelaman, yang menunjukkan bahwa BCD-nya tidak robek saat dia turun. Saya pikir dia sudah mengalami narkosis nitrogen dan toksisitas oksigen. Saat dia mencapai dasar, saya pikir konsentrasinya sudah menurun selama turun dan dia tidak menyadari dia berada di kedalaman berapa. Lalu dia merobek BCD di dasar. Apakah itu karena kesalahan penilaian atau kegagalan peralatan? Saat dia mencapai 90 meter, semuanya sudah terlambat. Dia tidak memiliki kapasitas kognitif untuk melepas sabuk pemberatnya. Dan dia juga tidak akan memiliki cukup udara untuk melakukan pemberhentian dekompresi selama 3 jam agar bisa kembali ke permukaan. Turek mengatakan dia akan selalu menyesal karena ibu Yuri menonton video kematian putranya.